Penyebab utama jatuhnya bursa saham di Amerika adalah karena inflasi yang membuat kondisi perekonomian di sana menjadi sangat rumit. Inflasi adalah kenaikan harga barang yang diakibatkan oleh peredaran uang yang tidak terkontrol. Di video ini saya akan membreakdown kondisi inflasi di US beserta dengan data-data yang perlu untuk diketahui. Situasi di Amerika saat ini cukup rumit, karena selain masalah peredaran likuiditas pasca pandemi yang belum terkontrol, kini masalah lain timbul karena di samping demand masih dalam tahap recovery, ternyata supply juga mengalami bottleneck setelah lockdown. Karena supply tidak bisa mengimbangi demand, inflasi otomatis juga akan mengalami kenaikan. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur inflasi adalah CPI atau Consumer Price Index. Ini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur perubahan harga dari barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen di Amerika. Kenaikan CPI akan menyebabkan kenaikan inflasi. Ini adalah grafik yang membandingkan pertumbuhan inflasi dengan suku bunga The Fed, bank sentralnya Amerika yang mengatur suku bunga di sana. Awal tahun 2020 sebelum COVID, tingkat inflasi 2,5%, sedangkan suku bunga saat itu 1,75%. Tingkat inflasi mencapai titik terendahnya di bulan Mei 2020 menjadi 0,1% karena saat itu terjadi lockdown dan economic shutdown. The Fed akhirnya memutuskan untuk mengurangi suku bunga menjadi 0,25%. Setelah ekonomi mulai membaik, tingkat inflasi di bulan April langsung naik menjadi 4,2%. Sedangkan The Fed memutuskan untuk menjaga suku bunga tetap di 0,25%. Setelah itu, tingkat inflasi terus berada di kisaran 5% hingga tiba-tiba melonjak menjadi 6,2% di Oktober 2021. The Fed masih menjaga suku bunga di 0,25%. Saat ini, saham-saham big tech seperti Apple, Amazon, Nvidia hingga Tesla masih cenderung meningkat karena suku bunga masih rendah. Ternyata, tingkat inflasi terus mengalami kenaikan hingga menjadi 7,5% di Januari 2022 dengan suku bunga yang masih di level 0,25%. Tiba-tiba saja di awal 2022, perang antara Rusia dan Ukraina pecah, sehingga inflasi di bulan Maret 2022 tak terbendung lagi dan naik menjadi 8,5%. Akhirnya The Fed menyerah dan memutuskan untuk menaikkan suku bunga menjadi 0,5%. Saat inilah saham-saham di bursa US mulai berguguran. Inflasi sebenarnya mulai membaik walaupun masih tinggi di bulan April 2022 menjadi 8,3%, sedikit lebih rendah dari bulan Maret setelah mengalami kenaikan terus sejak 2020. Suku bunga di bulan April ternyata tetap mengalami kenaikan cukup drastis menjadi 1%. Hal ini langsung diikuti penjualan besar-besaran kembali di bursa saham. Terakhir, hingga video ini dibuat, inflasi di bulan Mei ternyata meningkat kembali menjadi 8,6%, lebih tinggi dari inflasi di bulan Maret yang tertinggi sejak 1981. Maka dari itu, suku bunga baru saja diumumkan naik 75 basis poin menjadi 1,75%. Ini merupakan kenaikan tertinggi sejak 1994. Komponen dari CPI ada banyak sekali karena meliputi seluruh industri barang dan jasa di Amerika. Di bulan Mei, rata-rata semuanya mengalami kenaikan. Grafik ini menunjukkan barang atau jasa apa saja yang mengalami kenaikan yang paling signifikan. Produk daging, ikan, dan telur mengalami kenaikan 14,2%. Komoditas energi mengalami kenaikan yang paling signifikan, di mana bahan bakar minyak naik 106,7%, bensin naik 48,7%, dan natural gas yang naik 30,2%. Mobil bekas dan truk naik 16,1%, sedangkan tarif penerbangan mengalami kenaikan 37,8%. Kenaikan drastis di komoditas energi inilah yang menjadi penyebab utama kenapa saat ini ekonomi di Amerika terancam resesi. Energi adalah sumber utama di hampir semua industri dan produksi. Jika harganya meningkat tidak terkendali, maka akibatnya banyak bisnis yang akan terkena dampaknya. Lalu, apa yang menjadi penyebab inflasi di Amerika begitu tinggi? Faktor pertama yang memicu semua ini adalah pandemi yang menyebabkan ekonomi berhenti di 2020 yang lalu. Terjadi syok yang begitu cepat di roda perekonomian saat itu. Bahkan hingga sekarang, ekonomi di sana belum juga terlihat membaik. Faktor berikutnya adalah kebijakan printing money yang dilakukan The Fed.
Per Maret 2021, sebagai usaha untuk menggerakkan perekonomian karena pandemi, pemerintah Amerika sudah menggelontorkan uang sebanyak 13 triliun dolar, di mana 5,2 triliun dolar untuk penanganan COVID, 4,5 triliun dolar untuk QE atau quantitative easing, plus 3 triliun dolar untuk infrastruktur. Banyaknya uang yang beredar membuat inflasi otomatis meningkat. Jika kita tengok kondisi neraca The Fed, maka total asetnya mengalami lonjakan yang cukup signifikan sejak 2020 hingga sekarang. Per Mei 2022, nilai balance sheet The Fed sudah mencapai 8,92 triliun dolar. Lonjakan aset ini disebabkan karena kebijakan The Fed dalam melakukan quantitative easing, di mana The Fed memberikan likuiditas kepada bank dengan membeli bond, treasury, dan surat-surat berharga lainnya, sehingga bank bisa menyalurkan likuiditas tersebut kepada masyarakat dengan menawarkan pinjaman yang murah. Harapannya semakin banyak usaha dan bisnis yang melakukan pinjaman, ekonomi bisa segera berputar kembali. Untuk mengatasi neraca yang terlalu tinggi ini, pemerintah US di 2022 akan melakukan quantitative tightening, di mana kebalikan dari quantitative easing, pemerintah akan mulai mengurangi likuiditas dengan menaikkan suku bunga, sehingga masyarakat tertarik untuk menempatkan uang mereka di bank seperti di deposito dan pelan-pelan mengurangi pembelian bond dan surat-surat berharga lainnya. Ini adalah grafik yang menunjukkan data di mana 80% uang yang pernah dicetak di US terjadi di periode 2020 hingga 2021. Jadi bisa kita bayangkan bersama betapa parahnya kondisi ekonomi di Amerika saat ini. Beberapa saat setelah ekonomi mulai berputar dan pandemi mulai reda, muncul masalah baru yaitu supply chain yang terganggu. Saat masyarakat mulai berbisnis kembali, permintaan akan barang mulai meningkat pesat. Masalahnya, efek lockdown membuat banyak pabrik di seluruh dunia, khususnya di Cina, tutup dan menghentikan ekspor dan impor. Hal ini membuat pasokan suplai bahan baku termasuk produksi semiconductor yang banyak dibutuhkan dalam perangkat elektronik menjadi sangat terbatas. Karena demand yang meningkat tidak bisa diimbangi oleh supply, maka terjadilah kenaikan harga dari berbagai macam produk. Ini menjadi pemicu inflasi berikutnya. Hal ini diperparah dengan Rusia yang mendeklar perang dengan Ukraina. Rusia adalah salah satu pemasok energi terbesar di dunia, sedangkan Ukraina juga merupakan pengekspor komoditas terbesar, salah satunya adalah gandum. Banyak negara-negara di dunia, khususnya di Eropa, yang menghentikan impor energi mereka dari Rusia, sehingga terjadi kelangkaan supply. Hal ini membuat harga energi seperti gas dan bahan bakar menjadi mahal. Hampir semua bisnis menggunakan komoditas energi untuk memproduksi barang dan jasa. Jika harga bahan baku ini meningkat, maka kenaikan harga di pasar pasti terjadi. Kondisi-kondisi yang baru saja kita bahas tadi menjadikan posisi pemerintah Amerika menjadi sulit, karena inflasi disebabkan bukan karena perekonomian yang membaik, tapi karena harga bahan baku khususnya energi yang meningkat. Sedangkan daya beli masyarakat masih belum kembali setelah pandemi. Jika The Fed tidak menaikkan suku bunga, maka inflasi akan semakin tidak terkendali. Di lain sisi, jika The Fed tidak berhati-hati menaikkan suku bunga, resiko stagflation, di mana harga-harga barang kebutuhan melambung tapi ekonomi berhenti, akan menjadi masalah berikutnya. Oke, semoga penjelasan sederhana mengenai inflasi ini bisa menambah wawasan kita semua.